Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM S1092019210299, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan biokimia, karbohidrat, dan protein untuk midtest mata kuliah biokimia dasar yang diampu oleh Ibu Jawiana Sokani Sofyan, SSC, MSc. Materi yang pertama, biokimia. Nah, langsung saja kita masuk pada pengertian ilmu biokimia. Jadi, biokimia ini adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel. Proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologi sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Selanjutnya, sejarah perkembangan biokimia. Awalnya, pada pertengahan abad 18, Carl Wilhelm Schell melakukan penelitian terkait susunan jaringan kimia pada hewan dan tumbuhan. Kemudian, di tahun 1828, Friedrich Wöhler berhasil menunjukkan bahwa urea atau senyawa dalam urin dapat dibuat sendiri dengan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Selanjutnya, penelitian Edward dan Hans Buchner terkait fermentasi gula menjadi dengan menggunakan sel-sel ragi pun ikut menyumbang dalam perkembangan biokimia. Karena penemuan Wöhler dan Buncher bersaudara ini membuktikan bahwa untuk melangsungkan proses biokimia tidak bergantung dengan organisme hidup saja, tetapi juga dapat menggunakan alat-alat laboratorium. Kemudian setelah itu, para ilmuwan semakin gencar untuk terus mengembangkan ilmu ini, sampai akhirnya Robert Hooke menyumbang hasil pengamatannya terhadap sel-sel dengan menggunakan mikroskop. Dari sini, pengetahuan terkait struktur sel yang kompleks seperti senyawa biokimia, reaksi kimia dalam sel, dan metabolisme sel pun meningkat. Selanjutnya, manfaat biokimia. Penerapan biokimia banyak terdapat dalam bidang perikanan, pertanian, dan kedokteran. Sebagai contoh, biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi, terutama pada anak-anak. Biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksikologi, karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Dan dalam mempelajari biokimia, kita juga mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya, komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan komponen anorganik terdiri atas air, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu karbohidrat. Langsung saja kita masuk pada definisi karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air, sehingga dehidrasi sukrosa atau C11H22 dan O11 oleh asam sulfat menghasilkan karbon. Selanjutnya, kita masuk pada struktur dan klasifikasi. Yang pertama, struktur. Berdasarkan jumlah unit gula, dalam rantai karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama monosakarida, 1 unit gula, yang kedua disakarida, 2 unit gula, yang ketiga oligosakarida, 3-10 unit gula, dan yang keempat polisakarida, lebih dari 10 unit gula. Yang kedua, klasifikasi. Nah, yang pertama di sini adalah monosakarida. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, hanya terdiri dari satu sakarida dan tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi, misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua, disakarida. Terdiri dari dua satuan monosakarida. Disakarida terbentuk dari hasil reaksi penggabungan dua satuan monosakarida dengan mengeluarkan sebuah molekul air. Disakarida yang kita kenal adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa.
Kemudian yang ketiga, polisakarida. Ini merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis sebagai enzim-enzim yang spesifik kerjanya. Selanjutnya sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang pertama ini adalah beras. Beras masuk dalam jenis biji-bijian yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi, yang sekitar 28 gram karbohidrat untuk setiap 100 gram beras. Kemudian yang kedua, ubi jalar. Setiap 100 gram ubi jalar mengandung 20 gram karbohidrat. Kemudian yang ketiga, singkong. Dalam setiap singkong 100 gram itu mengandung sekitar 38 gram karbohidrat, sehingga tak heran bila makan singkong cukup mengenyangkan. Kemudian yang keempat, jagung. Terdapat kandungan 21 gram karbohidrat di setiap 100 gram penyajian. Kemudian yang kelima, kentang. Dalam setiap 100 gram kentang ada sekitar 17 gram kandungan karbohidrat. Kemudian yang keenam, gandum. Gandum mengandung sekitar 37 sampai 41 gram karbohidrat pada setiap penyajian. Kemudian yang ketujuh, oat. Sumber karbohidrat tinggi yang sering dikonsumsi saat sarapan ini sering disebut oatmeal dan mengandung 66 gram karbohidrat dalam setiap 100 gram penyajian. Kemudian yang kedelapan, quinoa. Ini mengandung 21 gram karbohidrat dan 120 kcal di setiap 100 gram takaran saji. Kemudian yang kesembilan, kacang-kacangan. Kandungan karbohidratnya mencapai 28 gram di setiap 100 gram takaran saji. Kemudian yang terakhir, buah-buahan. Buah-buahan juga ini merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik dikonsumsi. Buah-buahan mengandung gula alami yang akan diubah menjadi energi oleh tubuh. Pilihlah buah-buahan yang kaya serat sehingga Anda bisa kenyang lebih lama, seperti raspberry, pir, apel, dan pisang. Nah, selanjutnya untuk fungsi karbohidrat untuk tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi. Nah, ketika karbohidrat dicerna, maka tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Zat inilah yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Kemudian yang kedua, menunjang fungsi otak. Salah satu fungsi karbohidrat adalah untuk mendukung kinerja otak. Glukosa yang ada di dalam karbohidrat merupakan sumber makanan yang baik bagi otak. Setidaknya, otak memerlukan sekitar 20% energi agar bisa berfungsi secara optimal. Maka dari itu, karbohidrat sangat dibutuhkan dan baik untuk menunjang fungsi otak. Kemudian yang ketiga, mencegah penyakit. Jenis karbohidrat kompleks seperti makanan tinggi serat bisa membantu menurunkan kolesterol tubuh. Kemudian yang keempat, menjaga berat badan tetap stabil. Karbohidrat kompleks bisa memberikan energi lebih lama, jadi ketika mengonsumsinya kita bisa merasakan kenyang lebih lama dan mengurangi nafsu makan. Kemudian yang kelima, memelihara kesehatan sistem pencernaan. Fungsi karbohidrat bagi tubuh selanjutnya itu untuk menjaga kesehatan pencernaan. Karbohidrat kompleks yang kaya serat bisa membantu buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur. Kemudian yang keenam, memelihara otot. Karbohidrat juga diketahui dapat memelihara otot. Hal tersebut dikarenakan karbohidrat bisa menjaga mas otot. Saat tubuh kekurangan glukosa, otot akan dipecah menjadi asam amino, lalu diubah menjadi glukosa atau senyawa lain yang menghasilkan energi. Nah, kemudian untuk analisis karbohidrat ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis karbohidrat secara kualitatif menggunakan metode tes Molecules Yodium, tes Fehling, tes Benedictus, tes Barfoot, tes Seliwanov, tes Bial, tes asam musik, tes Osazon. Kemudian untuk analisis karbohidrat secara kuantitatif menggunakan metode Antron, metode Nelson-Somogyi, metode Lupskul, metode asam dinitrosalisilat, dan metode fenol asam sulfat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu protein.
Nah, yang pertama definisi protein. Protein itu merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Kemudian untuk struktur protein. Struktur protein ini dapat dijabarkan dalam 4 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, struktur primer protein. Ini merupakan urutan asam-asam amino dalam rantai polipeptida. Kemudian yang kedua, struktur sekunder protein merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur helix alfa atau lembaran beta. Kemudian yang ketiga, struktur tersier protein. Ini adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersama. Kemudian yang keempat, struktur kuartener protein. Ini merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Selanjutnya untuk klasifikasi protein. Yang pertama, klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimia. Ini dibedakan atas protein sederhana dan protein konjugasi. Kemudian yang kedua, klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama enzim, yang kedua protein transport, yang ketiga protein bahan makanan, yang keempat protein kontraktil, yang kelima protein struktur, yang keenam protein pertahanan, dan yang ketujuh protein regulator. Kemudian yang ketiga, klasifikasi protein berdasarkan bentuk. Yang pertama itu protein bentuk serabut, yang kedua protein globuler. Kemudian yang keempat, klasifikasi protein berdasarkan tingkat degradasi. Yang pertama albumin, yang kedua globulin, yang ketiga glutelin, dan yang keempat histon. Nah, selanjutnya sumber protein. Di sini sebenarnya ada banyak sumber protein, tapi yang akan saya jelaskan hanya 6. Yang pertama itu telur. Nah, telur ini selain kaya protein, telur juga memiliki kandungan mineral, vitamin, lemak, dan antioksidan yang baik untuk kebutuhan tubuh dan nutrisi untuk otak. Kemudian yang kedua ayam. Kandungan protein yang tinggi juga terdapat di ayam. Kadar protein yang ada di dalam dada ayam ini memiliki protein sebanyak 53 gram dan 284 kalori. Kemudian yang ketiga, kacang almond. Kacang ini memiliki kandungan protein sekitar 6 gram per ons. Kemudian yang keempat, gandum. Di dalam gandum mentah terdapat sekitar 13 gram protein dan 303 kalori. Kemudian yang kelima, susu. Kandungan protein dalam secangkir susu sekitar 8 gram dengan lemak sebanyak 1% dan jumlah kalori sebanyak 103 kalori. Kemudian yang keenam, ikan. Jenis ikan yang paling banyak mengandung protein yaitu ikan tuna. Dalam 1 ons ikan tuna diketahui terdapat 30 gram protein dan 157 kalori. Nah, selanjutnya untuk fungsi protein. Fungsi protein yang pertama ini adalah untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, alat komunikasi antar bagian tubuh. Yang keempat, membentuk struktur tubuh. Yang kelima, meningkatkan imun tubuh. Yang keenam, mengangkut dan menyimpan nutrisi. Dan yang terakhir, memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang terakhir, analisis protein. Yang pertama, analisis kualitatif terdiri atas beberapa. Yang pertama, reaksi santoprotein. Yang kedua, reaksi Hopkins-Joule. Yang ketiga, reaksi Milon. Yang keempat, reaksi nitroplusida. Yang kelima, reaksi Sakaguchi. Kemudian yang kedua, analisis kuantitatif. Yang pertama ini ada metode Geldahl, yang kedua metode Lowry, yang ketiga metode Biuret, yang keempat metode spektrofotometer ultraviolet, yang kelima metode turbodimetri atau kekeruhan. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.